langkah-langkah apa sih ke depannya supaya semangat aktivisme mahasiswa di Indonesia bahkan ya di seluruh pelosok manapun hari ini supaya bisa tinggi kembali nih semangat aktivismenya. Menurut kamu itu gimana sih? Oke, kalau misalnya hemat saya, yang pertama Kang Ari baca buku. Baca buku merupakan bekal ataupun modal mahasiswa, Kang Ari. Mahasiswa hari ini kalau misalnya tidak bermodalkan gagasan, tidak bermodalkan idealisme, ya mereka haram dikatakan sebagai mahasiswa. Kedua, berorganisasi, Kang Ari. Berorganisasi, ya silakan itu di HMJ, di DEMA, di SEMA, gitu kan, ataupun lain sebagainya. Dan bahkan yang lebih memantik adalah di organisasi ekstra, baik itu HMI, PMII, gitu kan, baik itu GMMI, gitu. Halo teman-teman Polikro, kembali lagi di program Bisik Politik. Hari ini teman-teman bakal dipandu oleh saya, Ari Prasetya Nugraha, dalam jalannya program Bisik Politik yang akan membahas terkait degradasi aktivisme mahasiswa hari ini. Nih, perlu diketahui juga nih teman-teman, ini bakal jadi bahasan yang menarik nih teman-teman. Karena apa? Karena menurunnya daripada semangat aktivisme mahasiswa itu jadi sorotan utama hari ini permasalahan di Indonesia nih teman-teman. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Kita bisa bahas dan kupas lebih lanjut dengan narasumber yang keren nih hari ini, Kang Uji. Ya, bisa siap. perkenalkan diri dulu nih. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rizky, saya mahasiswa angkatan 20 jurusan Ilmu Politik di kelas B. Berarti saya semester akhir, cuman hari ini bisa saya pastikan bahwasannya semangat aktivisme saya tidak memudar ataupun meluntur. Wih, keren banget nih Kang Uji. Jadi Kang Uji sekarang kegiatannya ngapain aja nih Kang Uji? Oh ya, kalau misalnya kegiatan saya hari ini berarti ya pertama itu saya sebagai ketua mungkin ya, ketua sebuah organisasi ekstra yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ataupun PMI Rangan Visip, Komisariat UIN cabang Kabupaten Bandung, dan juga hari ini saya sebagai penyelenggara pemilu yang atau sekarang mungkin di 27 November berarti penyelenggara pilkada ya. Nah, mungkin keseharian saya ya karena saya di orang Bandung gitu, jadi Kang Ari ya jadi aktivitas tetap berlaku lah untuk TikTok dan sebagainya, dan kita pun ya sama lah. Masih sama-sama orang Bandung ya, sama orang Bandung ya. Ya. Jadi Kang Uji kegiatan hari ini selain jadi penyelenggara pun juga masih ada sisi aktivismenya yang dijalankan hari ini, pemikiran-pemikiran yang aktivisnya lah istilahnya kayak gitu ya Kang Uji ya. Gitu. Nih Kang Uji, ini bakal jadi topik yang menarik nih, seperti kita ketahui kan di Indonesia nih hari ini melihat dari perilaku mahasiswa nih ya Kang Uji, perilaku mahasiswa khususnya dari habitnya dan lain-lain, semangat terkait pemikiran-pemikiran aktivisme, begitupun ketika diimplementasikan dari pemikiran-pemikiran itu sedikit menurun nih Kang Uji. Kita lihat nih hari ini begitu banyak mahasiswa hari ini justru yang acuh terhadap lingkungan sosialnya. Karena kan kalau kita bandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang dulu nih Kang Uji ya, kita lihat daripada tahun 98 bagaimana mahasiswa waktu itu tuh memperjuangkan betul-betul dari keresahan masyarakat. Berarti kan ada sisi aktivismenya, bagaimana pemikiran-pemikiran untuk memperjuangkan tujuan daripada lingkungan sekitar nih, misalkan dalam nilai-nilai sosialnya masih berlaku pada saat itu. Tapi kita lihat bandingkan dengan hari ini, mahasiswa ini sedikit acuh ya begitu Kang Uji. Sedikit acuh lihat permasalahan sosial yang ada, acuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Banyak sekali nilai-nilai mahasiswa yang hari ini justru tidak dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri nih Kang Uji. Nih, ada pertanyaan nih yang menarik buat Kang Uji. Menurut Kang Uji, waktu itu
bisa diceritakan nggak sih bagaimana aktivisme mahasiswa pada waktu dulu tuh? Ya. Gimana nih Kang Uji? Ya, jadi kalau misalnya menarik terlebih dahulu kita secara historis, yang mana pada awalnya spirit daripada mahasiswa itu terbangun pada saat berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran, gitu kan, yang didirikan pada 20 Mei 1908. 20 Mei itu sudah saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pantikan ataupun pelopor daripada Budi Utomo ini memandu dan juga menjadi efek domino kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia. Karena impactnya adalah bagaimana munculnya para organisasi kemahasiswaan yang lain seperti Jong Islamitan Bond, lalu kemudian Jong Java, lalu Jong Sumatran Bond, dan seterusnya. Tetapi berangkat daripada primordial ataupun karena hal misalnya dia dari Sumatera, dia dari agama Islam, tapi tidak melunturkan daripada visi dia, yakni untuk memerdekakan Indonesia dan juga menyatu antara mahasiswa satu dan lainnya. Jadi nantinya selanjutnya itu ada gerakan 1928, bagaimana mahasiswa mengumpulkan diri, mengagregasi daripada gagasan dan juga keinginan, lalu tercetuslah Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928 kan hari. Nah, menurut Kang Uji sendiri nih, ketika tadi Kang Uji menceritakan masa lalu ya terkait aktivisme mahasiswa waktu itu tuh, Kang Uji melihat sebuah perbedaan nggak sih? Kalau misalkan tadi kan menurut saya ada sedikit perbedaan ya antara aktivisme mahasiswa dulu dan mahasiswa sekarang. Nah, menurut pandangan Kang Uji hari ini gimana sih? Oh jelas, sangat tampak di permukaan bagaimana perbedaan ataupun disparitas, diferensiasi antara siapa mahasiswa terdahulu dan juga mahasiswa masa kini gitu kan. Mahasiswa dulu itu ketika memperjuangkan hak itu siap dengan matinya, kemudian siap dengan pengorbanannya gitu kan. Lalu kemudian memang terpecut selalu dirinya untuk kemudian membela hak-hak, lalu kemudian menuntut untuk kemudian menjadi sebuah pemerintahan yang berkeadilan ke sana. Tapi hari ini pun tetap kita merasakan bagaimana pemerintah ini tidak berkeadilan, bagaimana kita dimarginalkan, bagaimana hak-hak kita ini kemudian digembosi oleh pemerintah itu sendiri. Tapi ya ironisnya kan Ari, bahwasanya mahasiswa ini tidak akan sadar dan belum sadar melulu akan hal itu. Bagaimana apakah hari ini sudah terbiasa dengan kultur dan juga zaman yang flat gitu kan. Kalau misalnya iklan rokok kan life is never flat kan. Iya, betul. Iya kan? Masa kita mau seperti itu kan, hidup tidak menarik dan tidak asik gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa sekarang itu terlalu terbelenggu oleh kehidupan mereka yang hedonis, kehidupan mereka yang apatis, tidak ingin mendobrak tembok-tembok yang mereka bangun gitu kan. Tidak ada keinginan bahwasanya saya itu mahasiswa, saya memiliki fungsi agent of change, agent of social control, iron stock, guardian of value, ataupun moral force. Nah, itu tidak kemudian terendap di dalam sanubari mereka. Tapi kemudian ya saya hari ini sebagai mahasiswa hanya untuk menyelesaikan akademik saya. Kan ini ironis gitu kan, bahwasanya dia hanya tertuntut dan dipaksa hanya untuk sedemikian rupa untuk menjadi sebuah mahasiswa, untuk menjadi seorang manusia gitu. Kan sangat miris saya melihat dan mendengarnya kan. Nah, menarik tuh apa yang tadi disampaikan Kang Uji ya. Hari ini ketika tadi menjawab terkait perbedaan tuh antara masa lalu dan masa kini, banyak juga perbedaan-perbedaan ya ternyata Kang Uji ya. Karena kan pemikiran-pemikiran dulu sempat terlintas, ada bahasa seperti ini mungkin Kang Uji. Ketika sendiri aku baca buku, ketika berdua aku diskusi, maka ketika bertiga aku aksi. Betul ya, kan, betul. Nah, justru itu yang udah mulai hilang nih hari ini ya Kang Uji. Nah, menurut Kang Uji ya, hari ini kita sudah membahas dulu tuh Kang Uji ya. Nah, hari ini melihat gerakan aktivisme mahasiswa sekarang Kang Uji. Pandangan Kang Uji mahasiswa hari ini, isu-isu terkait aktivisme mahasiswa hari ini apa aja sih Kang Uji? Ya kalau misalnya aktivisme mahasiswa hari ini ya, kan hari ini yang paling dekat gitu kalau misalnya kita menyisir daripada kota Bandung itu perkara Dago Elos. Dago Elos hari ini bagaimana perjuangan masyarakat Dago yang menuntut hak daripada agrarianya, itu kan menuntut hak tanahnya yang kemudian ingin dianeksasi
oleh Mueller gitu kan, keluarga Mueller, dan alhamdulillahnya Kang Ari hari ini Mueller sudah tertangkap. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kemarin aktivisme mahasiswa berbicara terkenaan kebijakan. Hari ini kebijakan itu memang banyak yang mengagetkan Kang Ari. Ya, Ibu pimpinan DPR ataupun Bapak pimpinan DPR ini suka menakutkan dan kadang mengagetkan gitu. Kenapa kata Kang Widi? Ya, tiba-tiba malam ini besok ketok palu Kang Ari. Iya. Kan kaget kita tuh karena reaksioner untuk seseorang ini tidak kemudian tegak langsung, tidak eskalasinya tidak langsung tinggi, tapi kemudian harus dipantik dulu, harus konsolidasi dulu. Jadi tidak berkesadaran. Contoh lainnya yakni kemarin kalau misalnya kita waktu dulu SMA Kang Ari, kita demo omnibus law gitu kan, bagaimana Kang Ari waktu dulu tertembak ya kan. Alkisah, ada lagi Alkisah sahabat-sahabat menarik ini. Jadi dulu saya sama Kang Ari itu kan karena kita satu SMA, satu tongkrongan, chemistry akan sudah kuat terbangun lah, terjalin. Jadi dulu Kang Ari itu waktu demonstrasi itu pernah dipukul, bahkan ditembak oleh peluru karet, dan saat ini masih ada bekasnya sahabat-sahabat di sebelah sana ya. Sebelah sini. Lukanya dalam. Coba boleh dilihat Kang Ari? Dilihat dulu ya. Dilihat dulu ya. Teman-teman Tolong lihatin. nih. Salah. Iya, ini bentuk cinta. Bentuk cinta ya. Nah, jadi ada menarik juga nih. Ternyata Kang Uji juga pernah sampai dipukulin sampai ada bekas luka di sini teman-teman. Oh, iya. Coba Kang Uji bisa ditunjukin. Oh iya, benar-benar. Gimana nih pemirsa terkait luka ini? Coba lihat. Aduh, salah. SpongeBob itu. SpongeBob itu. SpongeBob itu teman-teman. Aduh, jadi Kita lanjut. Ya, jadi hari ini yang menuntut itu yang paling menarik itu bagaimana kita mengawal terkait beberapa tanah ataupun beberapa persengketaan agraria. Ya kan, persengketaan agraria yakni di tanah Papua Kang Ari. Kemarin kan sempat ramai di media sosial tagar All Eyes on Papua, ya kan? Itu adalah sebuah bentuk reaksi karena banyak rumah adat yang akan dihilang. Jadi ya hari ini ada dengan ya saya menuntut untuk kemudian tetap dimasukkannya kepada prolegnas, program legislasi nasional, gitu kan. Yang pertama itu RUU reforma agraria kan. Yang kedua itu RUU ataupun RUU terkait rumah adat, masyarakat adat kemarin. Lalu kemudian RUU KPK dan lain sebagainya. Karena hari ini mahasiswa kalau misalnya cerdas, kemudian misalnya dia arif, dia akan cermat, akan memandang bahwasannya ini untuk kemaslahatan bersama. Nah, pada akhirnya kalau misalnya saya melihat hari ini degradasi ataupun dekadensi, penurunan secara spirit and giro itu sudah luntur kan. Nah, menurut Kang Uji sendiri kenapa sih bisa turun gitu semangat mahasiswa? Oke, kalau misalnya yang pertama ya Kang Ari, kalau saya mengutip pertama itu tadi Kang Ari kan pertama kalau misalnya sendiri itu baca buku, kedua itu diskusi, ketiga itu aksi. Kalau misalnya daripada perkataan Sukoki Kang Ari, bahwasanya hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau melawan arus. Ya kan, menjadi apatis atau melawan arus. Ya pada akhirnya saya menjadi manusia yang merdeka. Nah hari ini banyak manusia ataupun mahasiswa yang tidak merdeka akan dirinya sendiri. Mereka terkungkung oleh dirinya pribadi, oleh kebiasaannya mereka pribadi. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya daripada ada gium misalnya bisa memantik gitu kan. Yang fortis fortuna adiuvat, keberuntungan berpihak kepada mereka yang berani. Yang ketiga itu ada fatum brutum amor pati Kang Ari dari Nietzsche yang selalu disampaikan bahwasanya ya kita harus mencintai sebuah takdir meskipun takdir itu kejam dan jahat. Jadi kalau misalnya kita pandai merefleksi dan juga baca buku Kang Ari, akan terekstraksi, akan terdistraksi diri ini, hati ini, kolbu ini akan terpatik untuk kemudian membela hak-hak kita. Nah hari ini penurunan daripada membaca buku, kemudian banyak yang tidak merefleksikan diri gitu kan, bahwasannya banyak hal yang kiranya positif dan juga bisa memantik untuk aktivisme daripada mahasiswa. Mahasiswa hari ini kalau misalnya kita lihat daripada perkataan Sukoki, kemudian ada Gium Amor Fati Brumun Pati, kemudian juga Fortis Fortuna Adiuvat, ini mereka mungkin saja tidak tahu Kang Ari. Karena itu yang melandasi saya Kang Ari. Hari ini ya saya menolak apatis jelas. Lalu kemudian saya pun menolak melawan arus, tapi saya memilih untuk merdeka.
Meskipun ketika kegiatan aktivisme itu melawan arus karena berselisihan dengan program pemerintah ataupun kebijakan pemerintah. Kemudian fortis fortuna adiuvat. Ya karena saya pemberani, ya saya harus menjemput keberuntungan itu Kang Ari. Ya kan, hari ini sudah berapa banyak orang yang berani untuk memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Lalu kemudian faton brutum amor fati, Kang Ari. Hari ini gitu kan, kita harus menciptakan, kita harus mencintai sebuah takdir meskipun takdir itu kejam. Takdir itu pahit Kang Ari, ya kan? Tapi yang mereka tidak sampai ke sana ketika mereka dihantam oleh takdir yang kemudian sakit, pilu gitu. Yang mereka terhanyut Kang Ari. Mereka terus dirundung ke nestapaan, bingung dan lain sebagainya. Kalau misalnya aktivisme, ya kita harus bergerak, harus mendobrak akan hal itu. Nah mereka selalu dirundung akan hal itu Kang Ari. Lalu kemudian kalau misalnya mengutip daripada buku daripada Tan Malaka terkait aksi massa, ya daripada menurunnya hari ini, yang pertama itu tidak ada kesamaan nasib Kang Ari. Kesamaan nasib yang dimaksud adalah bagaimana antara satu mahasiswa dengan yang lainnya itu memiliki satu kesamaan. Ya nasib yang sama. Yang pertama kalau misalnya aksi massa itu kan dibuat sebelum kemerdekaan Kang Ari. Bagaimana pada saat itu kezaliman, kemelaratan, kegelapan, kemiskinan itu semuanya terkonstruk di Indonesia gitu kan. Nah hari ini kita kontekstualisasikan Kang Ari. Apakah hari ini sudah ada kemiskinan? Ada tidak Kang Ari? Ada kan. Kezaliman ada nggak? Ada. Kemelaratan ada nggak? Kegelapan ada kan? Ada gitu. Nah kita tidak berangkat kepada narasi senasib ini karena diri kita berangkat daripada egosentris masing-masing. Karena identitas kami ataupun identitas politik kita itu banyak Kang Ari. Misalnya aku tuh siapa? Aku tuh sebagai mahasiswa ilmu politika, atau aku pun sebagai anak kelas ilmu politik angkatan 20B kah? Ataukah aku ini sebagai mahasiswa Bandung kah? Ataukah aku ini sebagai mahasiswa UIN kah? Itu banyak yang mendemarkasi antara dirinya dengan sebuah kepentingan masyarakat umat Kang Ari. Nah jadi kesana kan. Nah jadi menarik tuh, ada salah satu faktor ternyata yang menjadi penyebab penurunannya aktivisme tuh adalah salah satunya membaca buku ya Kang Uji ya. Ada satu lagi Kang Ari. Nah kalau misalnya dulu kita kan sering nonton bola Kang Ari. Jadi bola kan bagaimana anak kecil ini bersemangat gitu kan untuk menjelajah diri, mengeksplorasi hutan gitu kan. Bagaimana kita makan Kang Ari. Nah sekarang mungkin tontonnya bukan Kang Ari, kayaknya kayak TikTok joget makin slow Kang Ari. Sedikit kurang ya pemirsa, jadi kayak gitu. Ternyata tontonan tuh wah ngaruh juga ya. Ngaruh sekali. Nih Kang Uji ada juga nih pertanyaan selanjutnya ya. Hari ini Kang Uji sebagai residivis. Waduh, aktivis. Maaf ya. Kang Uji sebagai aktivis hari ini melihat tadi kan Kang Uji menjabarkan terkait bagaimana hari ini semangat yang ditunjukkan hari ini oleh Kang Uji, semangat aktivisme yang menggebu-gebu lah hari ini ya. Tadi tunjukkan oleh Kang Uji. Tapi selain semangat kan hari ini pasti ada tantangan nih Kang Uji. Tantangan apa nih yang hari ini menurut Kang Uji di masa sekarang semangat aktivisme yang menggebu-gebu ini bisa terhalangi? Yang pertama mungkin ya digitalisasi ya Kang Ari. Era disrupsi hari ini memang menggugurkan daripada spirit aktivisme mahasiswa. Bagaimana hari ini media sosial itu banyak mengkonstruk daripada pikiran-pikiran untuk kemudian tidak melakukan hal itu, nyaman akan dirinya. Yang pertama itu Kang Ari, media sosial yang banyak doktrinasi yang tidak ataupun kontraproduktif dengan aktivisme mahasiswa. Kedua Kang Ari, daripada tantangan lainnya itu adalah yang pertama yang tadi bahwasanya aku berangkat, akunya itu banyak, identitas politik aku tuh banyak karena tidak ada kesamaan karena mereka masih tetap meninggikan egonya, ego sektoral dia, ego pribadi ataupun ego sektoral. Ketiga Kang Ari, tantangannya adalah hari ini kita sulit untuk mencapai indikator kesuksesan dalam menjalankan sebuah aktivisme yakni TSM Kang Ari. Terstruktur, sistematis, matematika. Salah. Ada juga tadi diomong. Maaf ya. Bukan. Terstruktur, sistematis, masif. Itu susah untuk kita capai. Karena itu adalah indikator keberhasilan Kang Ari. Bagaimana sebuah demonstrasi itu goals. Baik itu demonstrasi secara langsung di jalanan ataupun demonstrasi
non parlemen gitu kan, ataupun demonstrasi yang demonstrasi di jalanan ataupun demonstrasi yang dijalankan di media gitu kan. Lalu kemudian permainan media hari ini sebetulnya menjadi tantangan ataupun rintangannya kan hari. Cuman banyaknya kita menjadi sebuah kemaslahatan dan kebermanfaatan bagaimana media hari ini difungsikan dengan benar. Bagaimana kalau misalnya yang kemarin lah banyak tindakan-tindakan yang memang dulunya sudah hilang di itu, cuman kemudian bisa terpanggilkan dan bisa diupload, bisa diekspos lagi. Bagaimana kemudian Mahfud MD, kemudian juga siapa Hotman Paris, itu kan itu bisa tahu akar masalah dan juga sebuah ketidakadilan hukum di Indonesia kan ke sana. Nah mungkin 3 itu Kang Ari tantangan saat ini kita kenapa sulit itu kan untuk menjalankan sebuah aktivisme mahasiswa. Berarti yang pertama digitalisasi nih teman-teman. Yang kedua egosentris nih, terlalu banyak aku kata kamu. Yang ketiga tidak tercapainya indikator daripada demonstrasi atau aktivisme TSM itu ya. Nah itu jadi tantangan nih pemirsa hari ini. Ternyata menurut Kang Uji hari ini ada 3 faktor nih kenapa hari ini tantangan buat mahasiswa di era hari ini jadi mungkin jadi hambatan buat semangat aktivismenya ketika menggelora gitu ya. Nah tadi kita udah membahas terkait dulu gimana, terus menjawab hari ini gimana. Nah ada juga nih pertanyaan selanjutnya Kang Uji, langkah-langkah apa sih ke depannya supaya semangat aktivisme mahasiswa di Indonesia makanya di seluruh pelosok manapun hari ini supaya bisa tinggi kembali nih semangat aktivismenya. Menurut kamu itu gimana? Oke, kalau misalnya hemat saya yang pertama Kang Ari baca buku. Baca buku merupakan bekal ataupun modal mahasiswa Kang Ari. Mahasiswa hari ini kalau misalnya tidak bermodalkan gagasan, tidak bermodalkan idealisme, ya mereka haram dikatakan sebagai mahasiswa. Kedua, berorganisasi Kang Ari. Berorganisasi ya silakan itu di HMJ, di DEMA, di SEMA gitu kan, ataupun lain sebagainya. Dan bahkan yang lebih memantik adalah di organisasi ekstra, baik itu HMI, PMI gitu kan, baik itu GMMI gitu kan. Ya kalau misalnya saya dari PMI ya PMI lah yang kemudian menyalurkan kegebu-gebuan daripada hati saya, kegebu-gebuan saya untuk kemudian membela hak masyarakat gitu kan. Yang ketiga gitu kan, bagaimana dia merefleksikan diri Kang Ari, bahwasanya ya dia sadar diri, sadar fungsi, sadar tanggung jawab Kang Ari, bahwasanya dia hari ini beban berat sebagai mahasiswa itu. Nah itu harus kesana Kang Ari. Terus kemudian yang terakhir mungkin Kang Ari ya, bagaimana dia memantik diri untuk kemudian turun aksi Kang Ari. Karena posisinya turun aksi itu dengan bekal yang betul Kang Ari, paham akan press release-nya, siapa korlap, siapa danlap, dan seterusnya Kang Ari. Karena kan sekarang FOMO ya Kang Ari, miris banget gitu, ya kan? Bukan homo Kang Ari. Kang Uji itu FOMO Kang Ari, FOMO. Itu kan banyak yang FOMO gitu hari ini. Nah, hanya ikut turun aksi tapi kemudian tidak merasakan atmosfer, tidak mengetahui siapa-siapa saja orang yang terlibat di belakangnya gitu. Nah itu yang kemudian harus kalian pahami, baca buku, berorganisasi, baik itu di intra ataupun ekstra gitu kan. Yang ketiga itu ya dia merefleksikan diri bahwasannya saya itu sebagai mahasiswa yang sadar diri dan sadar fungsi. Yang keempat itu ya kamu harus turun aksi langsung, tapi mengetahui secara holistik daripada apa itu kegiatan turun aksi. Jadi perlu dipahami juga mungkin ya untuk para pemirsa, turun aksi juga bukan hanya kita turun ke jalan, demo di depan DPRD, turun di depan mana itu tuh DPRD Jabar ataupun Kota Bandung untuk pemerintahan kota dan kabupaten ataupun Jawa Barat. Tapi kan hari ini ketika aksi itu ada, mungkin kita lebih merujuk kepada hari ini peran-peran kita harus berimpact terhadap masyarakat sekitar. Betul. Karena ketika kita turun aksi, mungkin di sisi lain ada kebijakan yang hari ini dirasa merugikan masyarakat yang kita perjuangkan. Tapi ada juga peran-peran sosial hari ini mungkin terkait edukasi politik, edukasi apapun itu hari ini ya, terhadap sesama mahasiswa itu sendiri pun ataupun sama masyarakat
sesama lingkungan rumah dan lain-lain, itu juga salah satu aksi nih Kang Uji. Nah, menurut Kang Uji hari ini ketika kita sebagai mahasiswa ataupun adapun instansi-instansi pemerintah yang hari ini memberikan pendidikan politik. Nah, menurut Kang Uji pendidikan politik hari ini itu berpengaruh tidak terhadap semangat aktivisme di Indonesia itu sendiri Kang Uji? Nah, kalau misalnya pendidikan politik hari ini Kang Ari ya, kalau misalnya saya lihat instansi-instansi itu kenapa melakukan pendidikan politik, itu saya rasa tidak masuk ke dalam ranah aktivisme mahasiswa. Karena kenapa Kang Ari? Aktivisme mahasiswa ya harus ditanamkan dan harus disemai oleh mahasiswanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya pendidikan politik itu hanya untuk outputnya, yang pertama itu elektabilitas Kang Ari. Elektabilitas baik itu calon ataupun lain sebagainya gitu kan. Lalu kemudian yang kedua partisipasi politik Kang Ari. Bagaimana hari ini agar demokrasi kita terjaga itu ya ada persentase baiknya. Nah, adanya pendidikan politik itu ya hanya untuk menggayat daripada partisipasi politik yang harus stabil di angka 90% up. Jadi ya saya rasa tidak ada Kang Ari. Jadi tidak ada lah hubungannya hari ini dalam mencetak aktivisme baru gitu ya Kang Uji. Nah, tapi menurut Kang Uji hari ini ya, tadi kan Kang Uji menyebutkan di poin kedua bagaimana hari ini dalam mengembalikan semangat aktivisme baru ataupun mencetak aktivisme baru. Tadi menyebutkan di poin kedua itu terhadap kita harus aktif terhadap organisasi itu sendiri. Nah, di dalam organisasi pasti bakal muncul jejaring ataupun istilahnya kita dapat menemukan hal-hal yang baru atau menemukan orang-orang yang baru di sana. Dan seberapa penting sih menurut Kang Uji hari ini jaringan untuk mencetak aktivisme baru ataupun dalam menjalankan aktivisme itu sendiri nih Kang Uji? Oke, ketika berjejaring ya kita paham Kang Ari, paham apa yang harus kita lakukan. Karena posisinya mereka lebih dulu lahir, mereka mungkin memang tidak bisa dikontekstualisasikan, mungkin akan bisa disamakan terkait medan yang mungkin sama. Itu kan jejaring sangat perlu Kang Ari, karena posisinya ketika kita di dalam kenestapaan ataupun kesedihan gitu kan, ataupun kebingungan bagaimana kita harus melakukan apa dan lain sebagainya, arahan ataupun jejaring yang kita telah bangun itu kiranya bisa membantu Kang Ari, membantu secara motivasi, kemudian membantu secara gagasan ataupun ruang-ruang lingkup idealisme untuk kemudian tetap berkorban demi masyarakat gitu kan, berkorban demi negara, demi bangsa gitu kan. Nah, jejaring itu diperlukan di sana Kang Ari. Bagaimana motivasi hari ini di speak iblis lah pokoknya Kang Ari ya kan, di speak iblis bagaimana kamu harus demikian bahwasanya hari ini tanggung jawab kamu itu adalah bangsa, karena kita sebagai aron stok Kang Ari ya kan. Terus kemudian ya bagaimana dia memberikan sebuah pandangan idealisme Kang Ari. Ya hari ini apa yang harus dituntut dan lain sebagainya, apa yang kemudian diitukan ya Kang Ari. Oh ya, tadi klarifikasi juga Kang Ari, maksudku pendidikan politik itu tetap berpengaruh ya Kang Ari, cuman posisinya kalau misalnya pendidikan politik yang dijalankan oleh instansi kan, instansi ataupun oleh siapapun itu misalnya. Kalau misalnya oleh instansi yang tadi saya sampaikan Kang Ari, bahwasanya itu hanya berangkat kepada partisipasi politik dan juga terkait elektabilitas beberapa orang ya kan. Kalau misalnya pendidikan politik hari ini dibangkitkan oleh mahasiswa, dibangkitkan oleh orang-orang yang memang pengamat politik, politisi dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh Kang Ari kepada aktivisme mahasiswa. Karena tadi ya seperti itu, kalau misalnya instansi itu ya hanya untuk menarik, memperingati, menghimbau ya kan. Nah, itu outputnya ke sana Kang Ari. Tapi kalau misalnya saya tegasin, kalau misalnya itu berangkat daripada pengamat politik, wartawan, itu kan jurnalis, mahasiswa, aktivis, organisatoris dan lain sebagainya, itu tetap akan mendidik dan juga memanggil ruh-ruh yang sudah hilang Kang Ari terkait aktivisme itu. Oh, berarti ternyata menarik nih Kang Uji. Karena apa? Karena kita lihat hari ini bagaimana menurunnya aktivisme mahasiswa khususnya itu bisa diberikan speak iblis atau hasutan-hasutan ya untuk memberikan semangat baru untuk munculnya pemikiran-pemikiran aktivisme baru mungkin ya, maksudnya mencetak orang-orang baru hari ini agar punya pemikiran aktivisme seperti itu. Betul. Nah, hari ini kita lihat Kang Uji ya, tadi udah membahas masa lalu lagi, tadi udah membahas masa sekarang, terus kita membahas terkait ke depannya tadi.
menurut Kang Uji hari ini kisah inspiratif nih daripada aktivis mahasiswa saat ini nih Kang Uji. Apa yang bisa menginspiratif Kang Uji dari kegiatan-kegiatan aktivisme di masa lalu Kang Uji? Oke. Kalau misalnya saya merefleksikan hari ini ya, aktivisme, siapa sih orang yang paling kemudian memantik saya gitu kan? Ya tetap gitu, kita pertama itu ya saya terpanggil oleh ya dengan bacaan buku kiri saya kan. Ya itu silakanlah sebutkan satu-satu persatu, cuman kalau misalnya kita ke Indonesia ya saya berangkat kepada Tan Malaka dan Sukoki kan hari. Terus kemudian ketika 1966 gitu kan ya saya kepada senior kami yakni ketua Zamroni yang pada saat itu yang menggerakkan kami Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Lalu kemudian ya pada 1998 meskipun itu banyak tokoh-tokoh aktivis mahasiswa, cuman saya tetap yang paling saya kagumi adalah Budiman Sujatmiko. Jadi Sule nggak ada kan? Sule nggak ada. Meskipun gondrong bukan hadir. Jadi menarik juga nih. Jadi gondrong itu bukan jadi salah satu ciri-ciri aktivis Ya, bukan. Meskipun itu melekat melekat juga tuh sama para pemirsa hari ini, sama teman-teman Polikro. Bahwasanya gondrong bukan menjadi ciri-ciri aktivis. Kalau misalkan gondrong sekedar gondrong, Sule pun bisa ya. Ya, kalau misalnya gondrong sekedar gondrong, siapa? Rai juga bisa. Bisa jadi binaraga nih teman-teman Polikro. Nah, jadi gondrong bukan sekedar gondrong, tapi harus punya 3 yang tadi disebutkan oleh Kang Uji nih teman-teman Polikro. Di antaranya kita harus pandai dalam membaca buku, terus karena kan kita ada juga orang yang sekedar suka membaca buku tapi tidak pandai. Hari ini maksudnya tidak pandai kan tidak menjiwai buku tersebut gitu ya Kang Uji ya. Terus yang kedua kita harus aktif berorganisasi dan harus bisa merefleksikan diri sendiri gitu ya. Itu jadi gondrong pun harus punya itu sebenarnya. Saya dulu gondrong guys. Kang Uji juga dulu gondrong. Sempat gondrong tapi gondrong nanggung gini ya. Di bondol kayak Dibondol. cepak nongge. Itu bahasa Sundanya mungkin teman-teman Polikro ya. Nah, jadi ada 3 orang yang hari ini menjadi apa ya? 4 ya hari. 4 orang Ya. sama Sule. Tan Malaka, Tan Malaka, Sukoki, Okogi, Zamroni, Murni, sama Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Tapi ketika kita lihat hari ini Kang Uji begitu menggebu-gebu ya teman-teman, karena mungkin ada semangat daripada ada orang ya? Enggak. Bukan, Kang Uji. Semangat bukan, Budiman Sujatmiko dan yang tadi sama Kang Uji disebutkan teman-teman Polikro. Nah mungkin tadi bahasan yang menarik nih ya Kang Uji. Tadi kita sudah bahas dari awal bagaimana salah satu faktor aktivisme hari ini menurun. Ternyata faktornya adalah tidak membaca buku, terus juga tidak tidak mau berorganisasi. Pun juga hari ini mahasiswa seakan acuh ya Kang Uji ya. Terus juga kita lihat situasi hari ini ketika banyak konflik, banyak dinamika di masyarakat khususnya, ternyata mahasiswa hari ini malah fokus pada diri sendiri, terlalu banyak akunnya. Pun hari ini tantangan yang tadi disebutkan oleh Kang Uji itu ternyata banyak nih variabelnya. Di antaranya adalah sosial media yang hari ini mendoktrin pemikiran-pemikiran mahasiswa untuk tidak menjadi aktivis mungkin ya, lebih suka menjadi orang gila, mental illness. Mental illness. Terus yang kedua, tadi banyak juga disebutkan oleh Kang Uji terkait apa itu namanya Kang Uji? Setelah apa? Jadi setelah sosial media, kemudian banyak akunya, dan juga TSM Trans Studio Mall, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kita nggak kayak gitu tuh teman-teman, belum mencapai TSM itu sendiri. Terus juga terkait membahas zaman sekarang nih, harapan kedepannya kita berharap semoga mahasiswa hari ini bisa menginfluence mahasiswa lainnya untuk ada semangat aktivismenya gitu ya, semangat pemikiran-pemikiran aktivismenya. Mahasiswa hari ini bisa
aktif dalam berorganisasi, membangun jejaring Iya. kesana kesini, terus juga mahasiswa aktif dalam membaca buku gitu kan, tunjukkan bahwasanya ya mahasiswa tanpa buku ya seperti bukan mahasiswa ya, Iya. kayak gitu. Jadi itu yang menarik ya, Kang Uji, ketika kita membawa label mahasiswa tapi kita justru tidak membaca buku, padahal membuku adalah jendela dunia tentang gitu. Jadi itu teman-teman Polikro sebenarnya yang tadi kita sampaikan, tadi ada berusaha rangkum. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Oh, Jadi siap, jangan Kang Ari. nangis, Kang Ari. Iya, nggak apa-apa, Kita Kang Ari. mungkin bisa menyapa nantinya teman-teman Iya. Polikro. Betul. Ya, teman-teman Polikro, hari ini jangan sampai apa ya, teman-teman politik ya, teman-teman mahasiswa ilmu politik, ibu-ibu PKK, Enggak dong. semuanya ini Enggak kan dong. yang nonton Enggak kali. dong. Cuma ini yang nonton. Enggak dong. Enggak. Siapa aja nih yang nonton berarti wajib. Yang Itu wajib kan Ibu mau- Lurah, Ibu Lurah, Ibu Kades, Ibu Ibu Kades. Kades, semuanya yang nonton hari ini jangan sedih. Kita berpisah hari ini ya, banyak ya tadi yang bisa kita ceritakan. Tapi ya tunggulah di next episode, kita bakal bahas yang menarik lagi ya, mungkin Kang Iya. Uji ya, kalau kita ada Kata-kata terakhir. Oh iya, teman-teman jangan lupa hari kita saksikan nih kata-kata terakhir dari Oh, Kang Uji. iya. Gimana Kang Uji? Ya, ini sebagai stimulus ya sahabat-sahabat hari ini. Ya kalau misalnya daripada diri saya ketika geram akan ketidakadilan, menolak padam demi Allah lawan, kemudian ya beri aku titik pasti di mana aku berdiri maka aku akan menggerakkan dunia. Waduh, luar biasa. Itu kata-kata mutiara Mutiara, dari Kang iya. Uji ya. Iya. Kata-kata mutiara dari narasumber kita hari ini. Lagi-lagi kita gak bisa lama-lama. Oh siap hari ini, siap. Jadi untuk teman-teman politik, ibu-ibu PKK, semua Karang Taruna, RT RW, Desa Cihargem, Endah, semuanya yang nonton video ataupun YouTube hari ini, kita harus berpisah Kang Uji. Siap, hari. Kang Uji. Semoga apa yang kita bahas ini mampu memberikan wawasan, Pencerahan. Betul. bagi mahasiswa di manapun itu berada, Iya, ataupun ibu-ibu PKK, ibu-ibu Karang Taruna dan semuanya. Ibu Karang Taruna nggak ada ya? Nggak ada. Adanya Teteh. teteh Karang Taruna. Ini bisa menjadi pencerahan dan jadi apa ya Kang Uji? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses, itu yang paling penting. Oke, teman-teman Polikro semuanya yang ada dimanapun berada, kita harus pamit. Saya, kamu dulu yang pamit. Saya Jo Taslim. Saya, bingung masa musuhnya. Ini Jo Taslim mau pamit undur diri dan saya Ari selaku apa? Pemandu acara, teman-teman, pemandu acara. Untuk pamit undur diri, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.